Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya pada malam Sabtu atau hari Jumat yang semestinya kita membaca tafsir dari juz Amma, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah An-Nazi'at. Kita akan masuk pada surah Abasa. Tetapi untuk lebih munasabah, lebih menyesuaikan waktu, karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang semua kita yang hadir pada malam hari ini mungkin belum tentu dan belum pasti kita mendapatkan bulan tersebut. Sebab ajal tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, untuk lebih menyesuaikan, pada malam hari ini saya akan membacakan tulisan guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau punya tulisan Kaifa Nastaqbilu Syahr Ramadan. Beliau tulis bagaimana kita menghadapi, menyambut bulan Ramadan. Beliau sebutkan 4 kaidah, 4 faidah, yang 4 perkara ini tentunya penting untuk kita saling mengingatkan. Kata beliau, inna quduma syahri Ramadan yastahiqqu minna wafadatuhu bi atammi istiqbal. Kata beliau, datangnya bulan Ramadan itu perlu untuk kita semua menyambutnya dengan sesempurna-sempurna keadaan. Sesempurna-sempurna keadaan. Oleh karena itu kalau kita lihat para salaf, mereka ketika menyambut bulan Ramadan, lihat bagaimana keadaan mereka. Bagaimana keadaan mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dulu para salaf idza dakhala Sya'ban akabbu wujuhahum 'alal masahif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dulu para salaf kalau masuk di bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan, sudah menundukkan kepala-kepala mereka di depan mushaf. Subhanallah.
Kalau kita nanti Ramadan, itu pun kalau baca Al-Quran. Kalau baca Quran. Sebagian salaf mengatakan, berbahagialah seorang hamba. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Dia perbaiki dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan. Ini keadaan para salaf. Sebab memang mereka mengetahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Jadi mereka menyambut bulan tersebut dengan semulia-mulia keadaan. Kata beliau hafizahullah, wa madaru ma yahsul bihil intifa fi istiqbali Ramadan arba'atu usul. Kata beliau, ilmu yang penting untuk kita guna menghadapi datangnya bulan Ramadan itu berputar pada 4 perkara. Ya, maksudnya banyak. Ada yang menyebutkan lebih dari ini. Ada yang menyebutkan lebih dari ini. Hanya beliau sebutkan ini yang terpentingnya saja. Yang terpentingnya saja. Kata beliau, al-asul awal. Perkara yang pertama yang dipersiapkan oleh seorang hamba yang hendaknya dia lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u qablahu. Dia berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Kata beliau, hafizahullah taala, wa madaru du'a nafi fi istiqbali Ramadan thalathatu anwa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa ini ibadah yang besar. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Saya akan jawab doa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan itu ada 3 doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah, yang hendaknya terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 permintaan, 3 doa kata beliau. Ahaduha, yang pertama, du'aul abdi rabbahu ayyuballighahu syahra Ramadan. Fayad'u Allah azza wa jalla, Allahumma ballighna Ramadan. Yang pertama, hendaknya seorang hamba selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hatinya, dengan merengek kepada Allah dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dulu masih bersama kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka sebelum masuknya bulan Ramadan. Berarti dia tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka dipertemukannya seorang hamba di bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang besar. Merupakan nikmat yang besar. Sebagaimana dalam hadis, ya, mimpi sahabatnya Abu Tulha. Ya, pernah dengar hadisnya? Ya. Ada orang mati syahid. Ya. Ada orang mati syahid. Kemudian dia bermimpi. Abu Talha bermimpi bahwa orang yang mati syahid ini, ya, memasuk ke dalam surga. Maka yang satunya ini memasuk juga ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu belum masuk, kamu belum saatnya. Kamu belum saatnya. Ya. Ternyata orang yang di belakang ini lebih duluan masuk surga. Tapi dia tidak mati syahid. Dia tidak mati di medan pertempuran. Nah, ternyata diceritakan oleh Nabi SAW, ternyata orang ini bertemu dengan bulan Ramadan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa didahului dia masuk ke dalam surga? Sementara ini, dia hanya beramal amalan soleh. Kata Nabi SAW, tidakkah engkau tahu bahwa orang ini mendapatkan bulan Ramadan, dia beramal amalan soleh di bulan tersebut, setahun setelahnya dia dapatkan lagi bulan Ramadan, dia beramal soleh. Hadisnya kisahnya panjang. Maka ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang hamba ketika dia mendapatkan bulan Ramadan
dia manfaatkan waktu itu untuk beramal, memperbanyak amalan saleh di bulan Ramadan. Maka ini hendaknya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, kata beliau, du'aul abdi rabbahu ayyuwaffiqahu fiha li salihil a'mal. Ini yang penting. Jadi setelah dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia di bulan Ramadan, yang kedua dia meminta kepada Allah agar ketika masuk bulan Ramadan Allah berikan dia taufik untuk beramal amalan saleh pada bulan Ramadan. Kenapa ikhwan? Doa ini sangat penting. Karena tidak semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan diberikan taufik oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk beramal. Apa maksudnya? Banyak manusia dapat bulan Ramadan. Kaum muslimin mendapatkan bulan Ramadan. Tapi dia malas-malasan. Lewat bulan Ramadan itu begitu saja. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berkhutbah di atas mimbar. Setelah itu beliau SAW mengatakan amin, amin, amin. Tidak ada kaitan dengan khutbahnya. Tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Maka selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin 3 kali? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi ketika saya berkhutbah, Jibril datang kepada saya dan mengkhabarkan kepada saya, Jibril mendoakan 3 orang. Mendoakan kejelekan untuk 3 orang. Salah satunya yang didoakan oleh Jibril, Ragima anfum ri'in adraka ramadhana walam yughfar lahu. Kata Jibril alaihissalam, semoga kecelakaan, kebinasaan untuk seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan walam yughfar lahu. Tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Padahal dia dapatkan bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, lepas dari bulan Ramadan, ya, tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan bisa jadi dosanya bertambah bulan Ramadan. Dia tidak melakukan puasa Ramadan. Dosa besar. Ya. Mengalahkan maksiat. Tidak puasa bulan Ramadan secara sengaja, malas-malas meninggalkannya, itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Dosa-dosa besar yang lain itu dosa besar. Ini dari rukun Islam. Dari rukun Islam. Ya. Dan Nabi aminkan. Didoakan kejelekan oleh Jibril alaihissalam, Nabi mengaminkannya. Subhanallah. Malaikat yang mendoakan, Nabi yang paling mulia mengaminkannya. Berarti ini kecelakaan betul, kebinasaan betul untuk hamba tersebut. Tidak beramal amalan saleh di bulan Ramadan. Dan ini kerugian, ikhwan, kerugian, hakikat kerugian di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan, ya, sampai Nabi katakan dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, wasufidati syayatin, dan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa masih ada kemaksiatan? Masih banyak orang yang tidak puasa, masih banyak orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Padahal Nabi mengatakan wasufidati syayatin, syaitan itu dibelenggu, diikat. Para ulama menjawab, walaupun syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, tapi masih ada yang bermaksiat, maka mereka menjawab itu hawa nafsu, tabiat manusia. Karena di luar bulan Ramadan, mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsu yang jelek, diperturutkan, maka ketika syaitan pun terbelenggu, tetap dia melakukan maksiat. Kenapa? Terbiasa, sudah terdidik jiwanya di atas kemaksiatan, terbiasa. Itu dari hawa nafsu yang jelek. Ingat Allah menciptakan tabiat jiwa itu jelek. Innan nafsa, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mendorong kepada kejelekan. Selalu mendorong kepada kejelekan. Oleh karena itu Jibril alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali surga,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Kamu lihat dulu surga itu." Maka Jibril datang melihat surga. Kembali kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, semua hambamu akan ingin masuk ke dalamnya." Karena beliau melihat kenikmatan di dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengitari surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Maka kata Allah, Jibril akan melihat kedua kalinya. Maka Jibril datang melihat surga. Ternyata surga sudah diitari, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk jiwa. Yang jiwa itu tidak menyenanginya, menyukainya. Maka Jibril kembali kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang hamba pun yang masuk ke dalamnya." Kemudian Allah ciptakan neraka. Kata Allah, "Kamu lihat dulu neraka itu." Jibril kembali dan mengatakan, "Ya Allah, tidak akan ada manusia yang akan masuk ke dalamnya karena kengeriannya. Api memakan api. Bahan bakarnya manusia dan batu." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang mengelilingi neraka tersebut dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa. Maka Jibril kembali dan mengatakan kepada Allah, "Saya khawatir akan banyak manusia yang masuk ke dalamnya." Nah, ini hakikat jiwa itu. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan berpuasa di bulan Ramadan, apa kata Allah? "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perhatikan akhir ayatnya, kata Allah agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Berarti hikmah dari diwajibkannya berpuasa agar kita mendidik jiwa kita, membiasakan jiwa kita di atas ketaatan. Karena jangankan yang haram, yang mubah saja ditahan di bulan Ramadan, ya kan? Makan dan minum, mubah bagi kita. Boleh. Berhubungan dengan istri di siang hari, asalnya boleh. Tapi di bulan Ramadan kita tahan semuanya. Oleh karena itu kata para ulama, berpuasa di bulan Ramadan itu madrasah. Sekolah, pendidikan untuk jiwa agar terbiasa di bulan Ramadan. Disinilah kekeliruan sebagian kaum muslimin yang ketika mereka berpuasa, hanya yang dia tahan makan dan minum, yang lainnya dia lakukan. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia. Dia berucap, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berucap, ghibah, namimah, hal-hal yang sia-sia dia ucapkan. Tidak bermanfaat. Wal amala bihi, dia tidak meninggalkan amalan yang sia-sia. Seperti dilakukan oleh sebagian orang ketika di bulan puasa. Bermain kartu, bermain domino, bermain game. Ini amalan yang sia-sia. Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia saja terlarang. Apalagi ucapan yang mengandung dosa. Demikian pula perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Apalagi perbuatan dosa. Apalagi perbuatan dosa, mencuri misalnya. Memukul orang, menzalimi orang. Ini semua masuk dalam perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan dua ini, ucapan yang sia-sia dengan amalan yang sia-sia, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah, kata Nabi SAW, tidak butuh terhadap dia menahan lapar dan hausnya. Maksudnya apa? Puasanya syah, tetapi tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Karena mereka memahami puasa itu hanya menahan apa? Makan dan minum saja. Yang lain tetap mereka laksanakan sebagaimana di luar Ramadan. Yang bedanya tidak makan, tidak minum saja. Maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya sama sekali. Makanya di bulan Ramadan nanti kita baca Quran misalnya, ta'lim misalnya, ikut pengajian,
Kalau memang capek, mending tidur. Daripada bicara yang sia-sia dengan teman yang tidak ada manfaatnya. Maka ini khawatir kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima puasa kita. Ya. Tetapi bukan dikatakan dia mengqadha puasanya, membayar puasanya di luar Ramadan. Tidak, sah puasanya. Sebab pembatal-pembatal puasa itu jelas dalam dalam Al-Quran dan hadits. Ini kita katakan puasanya syah, dia lanjut saja puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, yang seperti ini, berarti lewat begitu saja bulan puasa itu. Dia tidak mendapatkan sama sekali kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar. Apalagi kalau sama sekali orang itu tidak mengamalkan amalan soleh. Ini yang jelas-jelas berpuasa saja tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia tidak meninggalkan hal yang sia-sia. Dengan amalan yang sia-sia. Jadi ini doa yang kedua. Hendaknya seorang hamba berdoa kepada Allah agar Allah memberikan dia taufik. Hidayah. Ya. Hidayah di atas hidayah. Ya. Hidayah di atas jalan yang benar. Ketika seorang berada di atas jalan yang benar, butuh hidayah lagi. Ya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dia di bulan Ramadan, maka masih ada yang dia butuhkan, yaitu taufik dari Allah. Agar Allah memudahkan dia untuk beramal. Ya. Diberikan keinginan, kemauan untuk mau beramal. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan, Allah yang bukakan pintu hati seorang hamba agar dia mau beramal. Ya. Sebab beramal itu dengan dua sebab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah. Kemampuan untuk beramal dan keinginan untuk beramal. Maka ketika tidak ada dua perkara ini, maka selama-lamanya tidak akan pernah dia melakukan amalan itu. Ini semua dari Allah. Inilah taufik. Paham ya? Keinginan dan kemampuan. Allah yang berikan. Makanya ada orang kuat untuk puasa, mampu dia kuat menahan, walaupun mungkin 2 hari, 3 hari, nyambung, wisal mungkin dia mampu. Tapi tidak puasa. Kenapa? Tidak ada iradah dalam hatinya. Tidak ada keinginan memang untuk puasa. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang diberikan keinginan untuk puasa, dia mau berpuasa tapi tidak di atas ilmu agama. Ya. Berarti tetap tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufiknya. Agar kuat melakukan amalan soleh. Kemudian yang ketiga dari doa, yaitu kata beliau, doa ul abdi rabbahu ayaj'alahu fi minal mutaqabbilin wa ayyakhtimalahu bil itqi minal niran. Masya Allah. Yang ketiga ini dia berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia dari orang-orang yang diterima amalannya dan dia bisa menutup bulan Ramadan itu dengan keindahan, yaitu dilepaskannya punggungnya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keikhlasannya masuk dalamnya, dia berpuasa sesuai dengan petunjuk Nabi. Ini iman juga masuk dalamnya. Imanan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar cara melakukannya. Kan dia beriman bukan paksaan. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah berlalu. Dalam hadits yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri untuk apa? Berdiri apa di sini? Qoma itu berdiri. Berdiri untuk apa? Salat malam. Iya. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan
salat malam karena keimanan, itu caranya benar. Wahtisaban, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah berlalu. Berarti ini bermanfaat baginya amalannya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lepas bulan Ramadan, Allah sucikan dia dari dosa-dosa yang ada. Maka kita ingat ini 3 permintaan, doa yang hendaknya terus kita baca. Kita meminta kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan. Yang kedua, agar kita diberikan taufik untuk beramal. Kesempatan untuk beramal. Kemauan untuk beramal. Kemudian yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan ini subhanallah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda al-mi'dhar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengikat kuat-kuat sarungnya. Untuk apa? Fokus untuk beramal di 10 terakhir. Untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Nabi mengatakan, dulu saya ingat malam keberapa, tapi Allah membuat saya lupa. Tapi Nabi yakin bahwa itu di 10 terakhir. Di 10 terakhir. Makanya, ketika masuk 10 terakhir, Nabi sudah menguatkan sarungnya. Ini kinayah dari Aisyah bahwa beliau itu menjauhi istri-istrinya, i'tikaf, beramal, fokus untuk beribadah. Coba perhatikan ikhwan, bahwa ini Nabi SAW sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Sudah dijamin masuk surga. Bahkan pintu surga tidak terbuka sebelum beliau yang ketuk pintunya. Tapi demikian keadaannya. Berarti seorang beramal, menghabiskan malam itu dengan beramal, memperbanyak amalan kebaikan di situ, pasti dapat Lailatul Qadar. Iya kan? Hanya masalah kita tidak tahu kapan malam itu. Kadang ada orang, 27 dia 25 semangat sekali, yang lain lemas dia di situ. Tidak ada jaminan malam 25 27, tidak ada. Makanya Nabi 10 terakhir. Jelas ya? Makanya dari malam ke-21 sampai terakhir itu jangan kendor beramal di situ. Tapi sebagian kaum muslimin, bahkan kita katakan kebanyakan kaum muslimin kebalikannya. Di malam pertama, Masya Allah, masjid full. Masuk terakhir sudah di mall semua. Di pasar, di belanja ini, belanja itu, bikin kue. Padahal di situlah tempat untuk beribadah, waktu untuk beribadah di situ, fokus beribadah di situ. Makanya masjid-masjid itu sudah mulai kosong kalau terakhir-terakhir. Beda dengan keadaannya para sahabat dulu. Jelas ya? Maka ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemauan yang besar, himmah yang besar untuk beramal, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau al-aslu tsani, yang kedua, di antara hal-hal atau kiat-kiat seorang hamba agar bagaimana dia menyambut bulan Ramadan, istiqbalu Ramadan bin niyatil khalisah ala amalil khair. Masya Allah, ini yang kedua. Yaitu dia menyambut bulan Ramadan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk beramal-amal kebaikan. Beramal amalan kebaikan. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan kebaikan. Sesuai dengan amal itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata beliau, Allah berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim." Kata Allah, apakah kalian mengajarkan Allah agama kalian? Maksudnya Allah yang mengajarkan kalian agama kalian. Allah yang memberikan kalian ilmu di atas
agama Allah Subhanahu wa taala, dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Allah mengetahui apa isi hati kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang tidak terlihat oleh mata, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya. Maksudnya beliau sebut ayat ini bahwa kalau misalnya kita sudah berniat untuk melakukan amalan soleh nanti sebelum masuknya bulan Ramadan, kita sudah berniat, ya. Tapi ya, ajal kita datang misalnya, kita tidak tahu, belum ada jaminan kita dapatkan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam berdasarkan dengan ayat ini sudah menghitung niat tersebut. Apa maksudnya? Sudah menghitung niat tersebut. Kita sudah meniatkan, insyaallah saya akan beramal, ya, amalan soleh yang banyak di bulan Ramadan. Qadarullah ma syafa'al, ya, ajalnya datang sebelum masuk bulan Ramadan. Maka niatnya sudah dianggap, walaupun dia belum melakukan amalan itu, karena dia sudah memiliki azam yang kuat, kemauan yang besar untuk melakukan amalan. Iya. Kemudian kata beliau, wa kana Imam Ahmad yaqul li ibnihi Abdullah, ya Abdullah, inwi khaira. Perhatikan baik-baik. Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, dulu Imam Ahmad bertanya kepada anaknya, ya Abdullah, anaknya Abdullah namanya. Ya Abdullah, inwi khairan. Niatkanlah kebaikan. Ya, nasihat seorang bapak kepada anaknya. Imam Ahmad rahimahullah menasihatkan anaknya, ya Abdullah, inwi khairan. Niatkanlah kebaikan dalam hatimu. Niat itu tempatnya dalam hati, ya. Ya. Jadi tidak ada niat nawaitu shauma ghadin, ya, dia lafadzkan niatnya, tidak ada. Niat dalam hati. Sepakat ulama Islam bahwa ini tempatnya dalam hati. Sebab niat itu artinya dari sisi bahasa Arab iradah, keinginan. Itu niat artinya. Nun, ya, dan tak marbutoh niyah itu artinya iradah, keinginan, maksud, tujuan, maksud. Ya. Berarti niat itu tempatnya dalam hati, karena niat itu artinya iradah, keinginan. Keinginan itu dalam hati. Kan begitu. Ya, jadi tidak ada melafadzkan niat, menyebutkan niat itu. Kata Imam Ahmad kepada anaknya, niatkanlah wahai anakku satu kebaikan. Wa in lam ta'mal, walaupun kamu tidak amalkan. Maksudnya walaupun kamu tidak diberikan kesempatan untuk mengamalkannya, minimal kamu niatkan sebelum itu. Iya. Fa niyatul khair laka amalun. Perhatikan ucapan yang terakhir ini. Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, karena niat yang baik itu terhitung untukmu satu amalan kebaikan. Walaupun belum melakukannya. Walaupun belum melakukannya. Saya mau ini, tapi kalau ada ini, insya Allah. Kalau ada uangku, saya sedekah. Itu sudah niat kebaikan itu. Paham maksudnya? Tapi jangan pura-pura niat. Bagaimana orang pura-pura niat itu? Dia bohongi dirinya sendiri? Nah mungkin kan? Ya, niat itu kita yang tahu dengan Allah. Ya kan? Kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dia, insya Allah kalau saya punya ilmu, ya, saya akan carikan kepada manusia. Ini kan, ya, niat yang baik, maka ini sudah terhitung satu kebaikan, satu pahala untuknya. Walaupun dia belum diberikan itu. Paham ya? Ini maksudnya. Ya. Wa niyatun nafi'ah fi istiqbal Ramadan nau'an. Niat yang baik, kata beliau, niat yang baik sebelum datang bulan Ramadan, niat yang baik dalam menyambut Ramadan itu ada dua. Yang pertama, niyatun mujmalah, niat yang mujmal, niat yang umum. Maksudnya apa? Kata beliau, ayanwiya ayastakthira fihi minal khairat wal ukhra niyatun mufassalah. Ayanwiya al-'abdu fihi anwa'an yu'inuha fi qalbi min siyam wa qiyam wa qiraatil Qur'an wa shadaqah wa ihsan. Jadi kata beliau, niat sebelum masuknya bulan Ramadan, niat yang baik itu ada dua macam. Yang pertama, niat yang umum. Niat umum, sifatnya umum kata beliau, yaitu seorang hamba meniatkan untuk memperbanyak amalan kebaikan di bulan itu. Paham maksudnya? Tapi dia tidak tentukan, pokoknya dia niatkan dalam hatinya, saya akan memperbanyak amalan kebaikan. Nah, berarti ini niat umum, sifatnya umum. Yang kedua kata beliau, ada niat yang sifatnya lebih khusus, yaitu dia meniatkan dalam hatinya
dengan jenis-jenis amalan tertentu, seperti dia sudah meniatkan dalam hatinya, saya akan berpuasa penuh, ya, sesuai dengan tuntunannya Nabi SAW di bulan Ramadan. Saya akan sholat malam, iya, tidak mau alfa. Sebagian orang, apalagi ini kadang di pondok pesantren dulu, ya, yang berdirinya lama, ya, kami di Yaman dulu itu habis Isya, 10 terakhir habis Isya langsung sholat sampai subuh, sampai jam 4. Nanti habis sholat subuh baru bobo, baru tidur. Habis Isya langsung sholat, langsung sambung, sampai subuh. Itu ya. Kadang ada orang nanti mau takbir, sudah mau takbir, baru dia masuk. Sudah ruku, apalagi kalau dia berpendapat dapat ruku, dapat 1 rakaat, nanti ruku baru dia masuk, Allah Akbar, baru dia ruku. Padahal kata Nabi SAW, sebaik-baik salat malam, seafdal salat malam adalah panjangnya berdirinya. Seperti itu. Betul pegal-pegal kita, betul, tahan. Tetapi dengan kita sabar di atasnya, bisa jadi itu membuat kita diberikan kemudahan oleh Allah berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka yang takut akan kedudukan Allah, di antara penafsirannya dia takut, dia khawatir ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bisa jadi dengan salat malamnya kita, berdirinya kita, lama berdirinya kita, salat malam itu menjadi sebab kebaikan ketika kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mau tidak mau kita akan lewati masa-masa ini. Berdiri di depan Allah ditanya 4 perkara. Bertanya 4 perkara. An umri fima afna, dari umurnya di mana dia habiskan. Wan syababi fima ablah, masa mudanya di mana dia habiskan. Wan mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana dia dapatkan, dari mana dia habiskan. Yang terakhir, an ilmi fima amila bihi, ilmunya apakah dia sudah amalkan atau tidak. Ini di depan Allah kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niat yang rinci, sifatnya rinci, dia sebutkan, ditentukan dengan amal-amal tertentu. Dia niatkan membaca Quran banyak-banyak, bersedekah, berinfak, memberi banyak-banyak di bulan Ramadan. Jadi ini yang kedua, dia menyambut bulan Ramadan dengan niat yang bersih, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aslul tsalits, yang ketiga, kata beliau, ayyuhayyi al-abdu nafsahu bitabsiriha bi anna manfa'atal amali fihi salihan hiya li nafsihi. Masya Allah. Yang ketiga ini, seorang hamba hendaknya sebelum masuk bulan Ramadan, dia yakinkan dirinya dulu. Dia yakinkan dirinya, dia tancapkan kuat-kuat dalam hatinya. Apa itu? Bahwa amalan yang dia lakukan nanti di bulan Ramadan, apa saja, kecil maupun besar, kebaikan apapun yang dilakukan, itu akan kembali untuk dirinya. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk orang lain. Untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Supaya kita lebih semangat untuk beramal. Kata beliau, fayambagi alaihi ayyagtanima ma wasa'allahu fihi wa fasah min ajlihi wa ma abaqalahu min quwwatih fil a'mali salihah. Maka seorang hamba, kata beliau, hendaknya mempergunakan baik-baik, memanfaatkan baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuk dia berupa waktu luang, kesempatan, kekuatan, kemampuan yang Allah berikan untuk dia, pergunakan sebaik-baik mungkin dalam ketaatan, amalan-amalan saleh. Kata beliau, hafizallahu taala, yuharrikahu ila dzalika qauluhu ta'ala. Hendaknya dia selalu memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha
Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Kata Allah, siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri, maka siapa yang beramal amalan kebaikan untuk dia sendiri, dan siapa yang beramal amalan kejelekan untuk dia sendiri, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, i'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, annal abda idza aqada azmahu ala dzalik mu'arrafan nafsahu bi anna al-khair nafsihi wa idza iktasaba syarran fa 'alaiha ba'athahu dzalika ila tinami awqati Ramadan bima yuqarribuhu ila Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ketahuilah bahwa seorang hamba ketika meyakini seyakin-yakinnya dalam hatinya dan betul-betul tahu dan sangat yakin bahwa amalan kebaikan itu untuk dirinya, dan jika dia mengamalkan amalan kejelekan dia dapatkan dosanya dan dia akan menanggung itu, kata beliau, ini semua akan mendorong dia untuk memanfaatkan waktu-waktu khususnya di bulan Ramadan dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia akan terdorong untuk memanfaatkan waktu itu. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, makna ucapan beliau, seandainya penghuni kubur itu dihidupkan kembali, maka mereka akan, seandainya penghuni kubur itu bisa berbicara, maka mereka akan mengatakan, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Iya. Jadi ini poin yang ketiga. Hendaknya selalu memahami bahwa amalan kebaikan itu untuk kita sendiri yang mendapatkan kebaikan itu. Jelas ya? Yang terakhir, yang keempat, kata beliau, al-aslu rabi' ayuhayya nafsahu bima'rifati ahkamis siyam. Ini yang keempat, beliau letakkan yang keempat. Itu seorang hamba sebelum memasuki bulan Ramadan, hendaknya dia mempelajari hukum-hukum tentang puasa di bulan Ramadan. Supaya amalan kita di bulan Ramadan itu menjadi amalan yang ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Oleh karena itu kata beliau, Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kata Allah, siapakah yang lebih baik agamanya? Siapa yang lebih baik daripada orang yang berserah diri mengharapkan wajah Allah, ini ikhlas amalannya, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, yaitu amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya amalan. Dua syarat diterimanya amalan. Ya. Dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad ditanya, apa itu yang paling baik amalan? Maksudnya apa? Ahsanu amal. Beliau katakan, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan tuntunannya Nabi SAW. Itulah sebaik-baik amalan. Perhatikan ikhwan, dalam ayat ini Allah mengatakan, ayyukum aktsaru amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Sebab amalan itu yang dilihat bukan ya kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Benar tidak amalan itu? Ikhlas tidak? Ya. Maka baiknya banyak amalan kita dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ikhlas melakukannya, maka itulah ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Inilah doa yang diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal oleh Nabi SAW. Ya Mu'adz, ya, usika ya Mu'adz alla tada'anna fi duburi kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, jangan kau pernah meninggalkan doa ini di dalam salatmu, di akhir salatmu. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu dan memperindah ibadah kepadamu. Berarti doa ini seakan-akan ya Nabi mengajarkan kita selalu berdoa kepada Allah agar diikhlaskan dalam beramal dan selalu diberikan taufik berada di atas kebenaran.
Iya, sesuai dengan tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kata beliau, wal qadimu ila Ramadan yahtaju ila ta'rifi nafsi bi ahkami syar'i fi Ramadan. Seorang yang menyambut ya datangnya bulan Ramadan, dia sangat butuh dengan hukum-hukum syar'i terhadap hal-hal yang berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan, hukum-hukum puasa, hukum-hukum i'tikaf, hukum-hukum salat malam. Ini semua amal-amal yang berkaitan dengannya, hukum baca Quran, adab-adab dalam baca Quran. Ya. Tapi yang paling utamanya dia mengetahui hukum-hukum puasa. Pembatal-pembatal puasa, apa-apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tapi tidak membatalkan puasanya, ya, atau dengan kata lain yang makruh dilakukan, ya, tidak membatalkan puasa, maka ini dia harus mengetahuinya demi ya, kesempurnaan amalannya di bulan Ramadan. Ya, ini 4 perkara yang beliau nasihatkan kepada kita semua, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, cukup dulu ya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Ya, sini ada pertanyaan ya. Bagaimana dengan kami wanita yang sholatnya di rumah? Afdolnya sholat tarawih di awal malam atau di akhir malam? Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Dalam Al-Quran, bangunlah di tengah malam kecuali sedikit tidurmu. Dan dari dalil yang lain bahwa tentunya afdolnya sholat malam. Ya. Perhatikan Nabi SAW mengatakan apa? Sahabat, kunna, kata mereka, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma kumna ila salatil fajri. Ya. Kata para sahabat, dulu kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur kami langsung berdiri untuk sholat malam, sholat subuh. Perhatikan di sini para sahabat mengakhirkan sahurnya. Menunjukkan bahwa mereka sebelum itu melakukan salat malam, baru mereka sahur. Jelas ya? Baru mereka sahur. Tetapi dua-duanya boleh. Di awal malam kalau dia mau, boleh juga. Tapi afdolnya tentunya kalau dia bertanya afdolnya malam. Ya, afdolnya di malam hari. Sebab di situ waktu yang afdol untuk melakukan ibadah. Dalam hadits yang lain kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun di langit dunia. Seperti malam terakhir. Dan berkata, man yad'uni fastajibalah, may yastaghfiruni faghfirullah. Saya berdoa kepada saya akan kabulkan, dan siapa yang memohon ampunan saya akan ampuni. Maka tentunya afdal kalau di akhir malam. Semakin larut, semakin mendekati, itu semakin afdal. Ya. Sahihkah hadits tidur adalah ibadah? Tidak ada ya haditsnya ini. Karena banyak orang yang menggunakan hal itu sebagai dalih ketika berpuasa memperbanyak tidur hingga kurang dalam Ketika para ulama menyebutkan, menasihatkan kalau memang diperbolehkan kalau memang capek dalam istirahat melakukan ibadah di Ramadan bisa tidur boleh, tapi bukan tidur terus ya. Ya. Habis sholat subuh tidur sampai duhur, habis duhur sholat tidur lagi sampai asar, bangun buka puasa. Ya, nggak ada amalan soleh yang dia lakukan. Ya mungkin kita katakan puasanya sah. Ya, tapi dia melewati dengan begitu saja. Ya, nggak ada amalan soleh yang dilakukan, rugi. Ya. Sebab tidur itu asalnya mubah. Kapan dia jadi ibadah? Ya, mungkin kita karena hadits ini ya tidak ada asalnya, misalnya ya bukan hadits. Tapi mungkin tidur itu bisa jadi ibadah ketika diniatkan ibadah. Kapan? Ya mungkin kita berniat dengan mungkin saya istirahat sedikit sebentar bisa kuat ya salat malam, maka jadi ibadah tidurnya. Ya, tapi bukan tidur adalah ibadah secara mutlak berarti tidur ibadah. Jelas ya? Bisa jadi ibadah ketika kita niatkan untuk kuat beramal. Ibadah. Salat tarawih dan salat tahajud adalah qiyamul lail. Bolehkan melakukan salat tahajud sebelumnya melakukan salat tarawih. Ya ini kembali ke pembahasan, bolehkah salat lebih dari 11 rakaat? Ini pembahasannya. Bagi ulama yang mengatakan boleh 11 rakaat berarti boleh dia salat malam di awal malam, ditambah lagi di akhir malam. Tetapi tidak boleh witir. Jadi harus pilih salah satunya. Witirnya di mana? Kalau dia mau salat malam genap, dia mau akhirkan witirnya berarti dia salat genap di sini di awal malam. Misalnya ya 10 saja atau 8 saja. Jangan dia tambah 3, 8 saja. Ya, 4 kali salam 8. Nanti dibangun di akhir malam dia mau bangun lagi salat malam, kata para ulama boleh dia tambah. Ya, baru ganjilnya di situ. Berarti dia mau tambah 11 berarti 19. Maksudnya? Karena kata Nabi la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam.
Jadi kalau dia witir di awal malam berarti 11, maka dia bangun salat malam 8 atau 10 berarti 19 atau 21. Tapi jangan dia tutup dengan ganjil, dia genapkan supaya tetap jumlahnya ganjil. Paham maksudnya? Nggak boleh 2 witir dalam satu malam. Karena kalau dia witir berarti ganjil ketemu genap nanti. Ya, paham ya? Baik. Tapi sekali lagi ini kembali kepada khilaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh lebih dari 11. Paham ya? Ada yang mengatakan seperti ini. Syekh Mukbil, Syekh Albani. Ya. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah lebih salatnya 11 rakaat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Kata Aisyah. Ini yang mengatakan Aisyah istrinya Nabi yang paling sering melihat Nabi ibadah. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah lebih salatnya 11 rakaat. Tidak pernah lebih. Di luar Ramadan dan tidak pula dalam Ramadan. Wa khairul hadi Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi SAW. Tapi kita tidak ingkari kalau ada yang lebih dari itu. Kalau dia mau memilih itu lebih, itu ketentuannya. Tidak boleh 2 kali witir. Ya, tidak boleh 2 kali witir. Jadi kalau dia berpendapat boleh lebih dari itu, dari 11. Ya. Tapi kenapa Ustaz di Saudi 23? Ya, di tempat-tempat lain banyak. Itu mereka, itu ijtihad mereka sholat seperti itu ya. Kita tidak bisa mengingkarinya. Silahkan. Ya, karena memang para ulama mengatakan, kebanyakan ulama bahkan Ibnu Abil Bar menukil kesepakatan bahwa bolehnya lebih dari 11 ya. Tapi perlu lihat kembali apakah memang ijma kesepakat ulama atas itu atau tidak. Intinya ada perselisihan. Mereka menjawab, betul Nabi tidak pernah lebih dari 11. Kata mereka, itu yang Nabi pilih untuk dirinya. Adapun kita umatnya boleh lebih dari itu, kata mereka. Makanya mereka ada yang 13, ada yang 23, ada 21 ya. Ya. Kenapa enggak 75? Ya. Kan lebih. Terah. Kenapa enggak banyak-banyak? Itu kata Syekh Albani ya, kenapa enggak kalian lakukan banyak? Beliau memilih 11 ya. Beliau mengatakan tidak lebih dari itu. Tapi ya, kita tidak mengingkari kalau ada yang melakukannya, hanya ketentuannya itu ya, tidak boleh 2 kali witirnya. Kalau kita punya utang puasa yang dulu tetapi sudah tidak tahu berapa jumlahnya, apakah kita harus membayar fidyah dari utang puasa yang tidak diketahui jumlahnya? Ini yang di beberapa majelis sudah berapa kali ditanya dengan ini. Selalu mau mengganti utang puasa dengan fidyah itu tidak boleh, kapanpun. Abadan, orang Arab bilang abadan, selama-lamanya tidak pernah bisa itu. Utang puasa diganti dengan fidyah. Jadi utang puasa. Ya, perhatikan ini baik-baik bagi ummahat yang biasa banyak bolong-bolongnya. Ya, karena banyak udurnya. Ketika dia haid dan nifas misalnya, berarti ini bukan tidak boleh fidyah ya. Haid dan nifas, dia ganti puasa. Masuk bulan Ramadan selanjutnya itu sebagian orang bahkan kadang sudah ngaji, dia berpendapat sudah hilang utangnya karena sudah 1 tahun. Siapa mengatakan seperti itu? Sampai mati pun itu dibayarkan utangnya oleh keluarganya, tetap ada di pundaknya. Sampai dia bayar itu utang puasanya. Dalam hadits ada seorang, ya Rasulullah, ibu saya meninggal ada utang puasanya, kamu puasakan. Coba lihat, ini sudah meninggal apalagi masih hidup. Ya kan? Tidak pernah gugur itu. Nah, ini sebagiannya lagi yang mengatakan ganti dengan fidyah, itu tidak pernah ada dalam syariat Islam. Tetap dia ganti kapanpun. Nah, hanya dilihat sebabnya kenapa dia tidak bayar masuk masuk puasa berikutnya. Kalau dia ada udzur tidak berdosa. Tapi kalau ada udzurnya, ya, kalau ada udzurnya tidak berdosa. Kalau tidak ada udzurnya berdosa. Dan tetap dia bayar utang puasa itu. Dipahami ya? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau dulu memiliki utang puasa, beliau bayar nanti di Sya'ban. Karena lima kanati Rasulullah SAW, karena kedudukan Nabi. Ya, mungkin beliau ya sibuk melayani Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW sampai ya tidak sempat membayar utang puasanya kecuali di Sya'ban. Subhanallah. Ya. Kita betapa banyak waktu yang kosong. Tapi ya begitulah sebagian mungkin ummahat mungkin ya ketika masuk bulan Syawal berikutnya mungkin ya menyusui lagi, ya sudah hamil lagi.
Sampai masuk tahun berikutnya. Salat di rumah, salat di rumah atau di masjid bagi wanita di rumah. Ya, di rumah ya. Jangan ke salat tarawih, salat wajib saja afdol di rumah. Apalagi salat sunnah. Ya kan tarawih sunnah kan? Kata Nabi, afdal salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba itu di rumahnya kecuali yang wajib. Bahkan, perhatikan baik-baik. Untuk laki-laki pun, kita tidak bicara sekarang perempuan. Kalau perempuan sudah jelas, afdal di rumah. Karena jangankan salat sunnah, salat wajib pun afdalnya mereka di rumah. Untuk kaum laki-laki itu masih ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah salat tarawih itu dilakukan di masjid atau di rumah? Ya, kalau Syekh Mukbil, guru kami Syekh Abdurrahman, dan ulama yang lainnya sebelum mereka mengatakan afdolnya di rumah. Masuk pada keumuman hadits Nabi, afdolus salatul ma'ri fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang hamba adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Salat tarawih kita sepakat itu sunnah. Yang lebih menguatkan lagi hadits bulan Ramadan, Nabi diketuk pintunya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayo salat di masjid. Salat malam. Ya, qiyamul lail. Apa kata Nabi? Ya, marah beliau dalam hadits itu. Menegur sahabat. Tidakkah kamu tahu afdhalus salatul mar'i fi bait ilal maktubah? Kamu tidak tahu apa sebaik-baik salatnya orang itu di rumahnya kecuali yang wajib? Beliau masuk. Beliau masuk ke dalam rumah. Nabi keluar di bulan Ramadan cuma 3 kali bersama para sahabat. Ya, 3 kali salat berjamaah bersama sahabat. Selainnya itu di rumah beliau lakukan. Walaupun beliau katakan, saya keluar hanya 3 kali karena saya khawatirkan kalau saya keluar terus, itu diwajibkan atas kalian. Ya, diwajibkan atas kalian. Tapi memang asalnya itu di rumah dilakukan, sunnahnya. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak, afdolnya di masjid. Afdolnya di masjid. Karena para sahabat itu menghidupkan ini di zaman Umar bin Khattab. Umar menghidupkan sunnah ini. Dulu ada sempat Nabi 3 kali keluar. Setelah itu tidak ada lagi, di rumah mereka lakukan. Ketika Umar jadi khalifah, ya, dihidupkanlah yang 3 malam ini yang dulu Nabi keluar, dihidupkan. Di zaman Umar, itu ya, para sahabat lakukan di masjid. Umar menunjuk yang imam, kemudian dilakukan di masjid secara berjamaah. Sampailah sunnah itu dilakukan sampai sekarang. Makanya jangan heran kenapa sekarang kita di masjid banyak-banyak. Iya, karena dari situ awalnya. Ya. Kata para ulama sebagiannya memang dalilnya kuat yang mengatakan di rumah afdolnya. Tapi kadang, perhatikan kata ulama, kadang ya bagi seorang tertentu, person tertentu, kadang dia mungkin kita kata afdolnya dia di masjid. Ya. Misalnya hafalannya sedikit, cuma 3 kul. Ya. Ya. Tajwidnya juga berantakan. Di salat di rumah, mau lama-lama, kayak harus di masjid. Di masjid, ya Masya Allah imamnya di atas sunnah, panjang, bacanya panjang. Ya, kata mereka, ya berarti dalam keadaan ini afdalnya di rumah. Dari satu sisi. Ya, ditambah lagi dia lebih khusyuk mungkin ketika didengarkan ayat dari ya imam daripada dia baca sendiri. Maka kata mereka dengan sebab-sebab yang ini kita katakan masih afdal di masjid, kata mereka. Nah, tapi ini ingat ya, gini kita bicara hanya afdoliyah. Hanya afdoliyahnya. Adapun dua-duanya boleh, mau di rumah mau di masjid silahkan. Jelas ya? Mohon nasihatnya untuk para pedagang yang seringkali tersibukkan dengan dagangannya di akhir Ramadan. Ya. Apalagi bulan Ramadan ya, banyak pembeli, rezeki terbuka. Ya. Pintu neraka tertutup, pintu rezeki terbuka. Subhanallah. Ya, itu tidak bisa dipungkiri ya, bahwa ya sudah seperti itulah. Hanya kita selalu ingat saja. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang di bulan Ramadan kegiatan manusia membeli, berdagang, bekerja. Tapi ingat, itu jangan sampai melalaikan kita, itu saja. Iya kan? Jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, itu saja. Yang selalu diingat. Tidak dilarang jual Ramadan. Menjual. Selama dia menjual bukan di waktu yang terlarang, seperti misalnya khutbah Jumat. Ya, sudah naik khutibnya di mimbar dia masih menjual, kata para ulama tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Ya, selain itu ya diperbolehkan kalau memang tidak ada larangan di situ.
Hanya ya kita katakan merugi dia. Kalau misalnya dia tersibukkan dari sholat malam, kan menjual dan semisalnya. Tapi kalau dia bisa gabungkan, maksudnya dia ibadah di waktu ibadah, dia berdagang di waktu dagang itu masya Allah. Ya, apalagi memang dia butuh rezeki untuk menafkahi keluarganya. Ya kan? Tapi kalau misalnya orang sudah sholat malam, ya diusahakanlah sholat malam. Ya, kapan lagi? Ya, tahun berikutnya belum tentu kita mendapatkannya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari faedah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Bolehkah puasa sunnah di akhir bulan Sya'ban? Karena ada hadits janganlah. Ya Masya Allah, ini bagus pertanyaannya. Kata Nabi, la taqaddamu Ramadan biyom au yaumain. Iya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan di bulan Sya'ban sehari atau 2 hari. Ini diistilahkan oleh para ulama yaumus syak, hari ragu. Iya. Ini sudah masuk Ramadan atau tidak? Maka ada puasa saja deh. Ya, dia tidak mau lewatkan 1 Ramadan. Dia khawatir sudah 1 Ramadan dia belum tahu, maka dia ambil ancang-ancang dari akhir Sya'ban. Gas, full. Ya. Supaya pas dapat, pasti dapat 1 Ramadan. Maka ini dilarang. Nah, kata Nabi kecuali kalau dia punya kebiasaan sholat puasa sunnah, maka tidak apa-apa. Faham maksudnya? Jadi kata para ulama, hari syak ini adalah di hari ke-30 Sya'ban. Nah, itu hari syak, nggak boleh puasa di situ. Tapi kalau misalnya dia memiliki kebiasaan Senin Kamis, hari itu pas hari Senin atau hari Kamis, maka boleh dia puasa. Ya, karena kata Nabi kecuali yang memiliki kebiasaan itu, berarti kembali kepada niatnya. Paham ya? Kembali kepada niatnya. Dan kata para ulama, pendapat mayoritas ulama bahwa puasa hari Rabu ini diharamkan oleh Allah. Hukumnya haram. Kan dilarang oleh Nabi. Jangan kalian berpuasa karena ragu di bulan Sya'ban. Jelas ya? Saya cukupkan dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.